Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nama saya Yohan Rizky Saputra dari kelas PAIC semester 6. Saya di sini akan mempresentasikan skenario saya dengan tema pemetaan kompetensi pada pelajaran pendidikan agama Islam untuk sekolah menengah ke atas atau SMA. Oke, terkait pemetaan kompetensi. Pemetaan kompetensi dalam pendidikan agama Islam ini terbagi menjadi dua. Ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kita bahas yang pertama. Kompetensi inti yang pertama adalah sikap spiritual, dan yang kedua adalah sikap sosial. Kita bahas kompetensi inti yang pertama tadi, sikap spiritual. Apa itu sikap spiritual? Ialah perilaku yang berhubungan dalam pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari ilmu agama, kemudian mengamalkannya, menjauhi segala larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam agama. Kemudian kompetensi yang kedua, sikap sosial. Kompetensi sikap sosial adalah perilaku yang berhubungan dengan pembentukan peserta didik yang berakhlakul karimah, cerdas, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Oke, kemudian ada pengembangan perencanaan dalam beberapa konteks. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa mampu menjadi pribadi yang soleh, berilmu, dan selalu berbuat baik. Yang kedua, ada kegiatan pembelajaran, yakni yang pertama pasti ada pendahuluan. Pendahuluan di sini berisi tentang penyampaian tentang tujuan pembelajaran. Jadi kita belajar ini tujuannya untuk apa dan manfaatnya nanti bagaimana. Kemudian motivasi. Siswa pastinya butuh motivasi dari gurunya. Motivasi supaya mereka semangat dalam mempelajari agama ini, agama Islam. Motivasi tentang pentingnya belajar akidah, akhlak, fikih, tajwid, hadis, Quran, dan lain-lain, dan memahaminya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini berisi tentang seorang guru mengajak peserta didik untuk membaca Al-Quran, mencermati isi Al-Quran, dan mempelajari Al-Quran itu sendiri. Dan kemudian guru pun memberikan penafsiran dari kitab-kitab seperti tafsir Jalalain, tafsir Al-Misbah, tafsir Risalah An-Nur, ya, diambil dari referensi penafsiran ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, untuk dijelaskan kepada murid. Setelah guru menjelaskan tentang penafsiran Al-Quran kepada para muridnya, kemudian guru memberikan tugas dan munaqasyah kepada para siswa, tanya jawab seputar agama Islam. Ya, jadi harus ada tugas yang diberikan seorang guru kepada siswa. Ini memacu keterampilan siswa dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, ketiga, ada penutup. Penutup ini pastinya guru menyampaikan kepada peserta didik tentang hasil kerja berdasarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan materi pendidikan agama Islam. Dan ada yang terakhir, pemberian tugas seperti memberikan hafalan atau memberikan tugas penulisan Quran atau
mempresentasikan tentang pemahaman fikihnya atau tentang tauhidnya. Ya, ini dilakukan supaya siswa makin terampil ya dalam pembelajarannya. Kemudian yang terakhir, paling terakhir, guru menutup pertemuan pembelajaran dengan mengucapkan salam ya, dan diakhiri dengan doa bersama. Metode pembelajaran di sini adalah dengan ceramah dari gurunya dan tanya jawab antar murid dengan gurunya. Alat dan media pembelajaran pastinya menggunakan papan tulis, pulpen, spidol, infocus. Kemudian penilaian dalam pendidikan agama Islam ini lebih kepada sikap atau akhlak. Bagaimana cara murid berinteraksi dengan gurunya, mengikuti pembelajaran, dan berdisiplin ketika pembelajaran dimulai, tepat waktu atau tidak, mengerjakan tugas atau tidak. Kemudian ada penugasan. Penugasan di sini ada tugas tertulis dan tugas hafalan. Dengan ini diharapkan supaya siswa semakin matang ilmu pembelajaran agamanya. Kemudian yang paling terakhir, bagian C, ada pengembangan ide-ide pembelajaran. Ada 6 pengembangan ide-ide pembelajaran yang akan saya berikan. Yang pertama adalah membuat pembelajaran kreatif ya, jadi tidak monoton. Kemudian yang kedua, penggunaan audio dan video untuk pembelajaran ya, bisa diambil dari animasi, cerita serial sejarah ya, diambil dari film juga bisa. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran di luar kelas. Jadi belajar itu tidak harus melulu di kelas, bisa di saung atau di teras masjid ya, bisa dimanapun ya, belajar tidak hanya sebatas di kelas. Kemudian ada munakosyah atau ruang diskusi ya, guru membuat forum diskusi dan memberikan siswa untuk mengungkapkan pemikiran mereka. Jadi semisalnya ada yang bertanya, ada yang ingin mengungkapkan pendapat, guru ini wajib menjadi fasilitator untuk perkembangan murid-muridnya. Kemudian yang kelima ada melibatkan games atau permainan. Dan yang paling terakhir adalah membuat komunitas belajar khusus. Jadi guru bisa memberikan pelajaran tambahan di luar sekolah. Demikian dari saya. Mohon pamit undur diri. Sekiranya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.